As Andrew 29. Persiapan apa yang harus saya lakukan untuk menjadi orang sukses? Hai, salam hebat, luar biasa. Pertanyaan ini sangat bagus. Apakah kesiapan yang Anda harus miliki untuk menjadi orang yang kaya dan sukses? Sebenarnya di Andrew Channel saya sudah berkali-kali membahas tentang topik ini. Saya tidak akan mengulang apa yang Anda bisa dapat dari video-video di Andrew Channel. Saya akan menjawab pertanyaan Anda dari sisi yang berbeda, yaitu saya akan Anda lepaskan 10 hal sebelum Anda bisa mendapat sesuatu yang dinamakan kesuksesan dan kekayaan. Apakah 10 hal yang Anda harus lepaskan untuk mencapai kesuksesan yang Anda inginkan? Yang pertama, melepaskan orang-orang negatif dan orang toksin di sekitar Anda. Kita sudah berkali-kali menegaskan bahawa pertemanan dan lingkungan yang di sekeliling Anda sangat menentukan nasib dan masa depan Anda. Maka Anda harus siap untuk melepaskan teman-teman yang negatif yang selalu datang untuk merampas impian Anda, yang selalu mengatakan Anda tidak bisa, Anda tidak mungkin, Anda tidak pernah akan sukses. Lepaskan teman-teman ini kalau Anda mau sukses, karena mereka ada energi yang negatif yang akan melemahkan semangat Anda. Oke? Yang kedua, lepaskanlah untuk membeli barang-barang mewah. Sebelum Anda menjadi orang kaya, ingat, hiduplah sederhana. Oke? Jangan membuang banyak uang kepada hal-hal yang mewah saja. Oke? Menggunakan uang itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan Anda, untuk belajar dari orang yang lebih sukses, untuk investasi leher ke atas. Oke? Bukan menggunakan uang itu untuk membeli barang-barang mewah. Oke? Janganlah menjadi budak hutang gara-gara gengsi, gara-gara ingin tampak lebih kaya dibanding dengan teman-teman yang lain. Ini adalah satu perbuatan yang sangat bodoh sekali. Oke? Lepaskan barang-barang mewah, hidup sederhana, menundakan kenikmatan ini sementara. Apabila Anda mulai kaya, barulah Anda bisa membeli barang-barang mewah. Belum terlambat lagi. Betul? Yang ketiga, lepaskanlah sosial media atau permainan game. Oke? Saya perhatikan di Indonesia kurang lebih setiap orang meluangkan lebih 3 jam sehari untuk di internet, di sosial media. Bahkan lebih banyak orang membuangkan di program-program sinetron, program di TV yang telah memakan banyak waktu mereka. Ingat, seorang yang sukses, dia harus menggunakan waktu dan uang dengan bijaksana. Kalau Anda menggunakan waktu untuk main game dan sosial media yang tidak membangun, bermakna Anda akan kehilangan banyak waktu untuk meningkatkan diri Anda dengan berteman dengan orang yang positif, belajar dari buku, mengikuti pertemuan dan seminar yang lain. Oke? Kalau Anda ingin mau sukses kaya, tolong lepaskan ya main game dan sosial media yang tidak membangun. Oke? Yang keempat, buanglah sifat malas. Saya sudah berkali-kali mengatakan orang kaya, orang sukses, mereka bukan orang malas. Mereka orang yang ekstra kerja keras. Oke? Mereka meluangkan banyak waktu untuk bekerja keras, memperjuangkan masa depan mereka. Mereka tahu bahawa khususnya waktu muda, mereka waktu itu sangat berharga. Waktu adalah nyawa mereka. Mereka tidak akan menggunakan waktu itu untuk berfoya-foya. Mereka menggunakan waktu itu untuk melakukan hal yang lebih penting, yang bisa membangun fondasi kesuksesan mereka di masa akan datang. Maka Anda harus lebih self-disiplin, okay? Supaya Anda bisa melakukan hal yang benar dan tepat saat ini, maka masa depan Anda akan terjamin. Self-disiplin itu merupakan bunga majmuk, di manakah Anda lakukan dengan baik disiplin, maka Anda akan mendapat berkali-kali ganda kebaikannya di masa akan datang. Yang kelima, buangkanlah sifat mengeluh. Ya, ingat, orang yang mengeluh adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Apabila sesuatu terjadi dalam hidupnya, dia akan tunjuk kesalahan orang lain. Mengeluh daripada pemerintahan sampai
anjing kucing di rumah dia. Kalau Anda mau jadi orang kaya dan sukses, buanglah sifat mengeluh. Ya, bertanggung jawab 100% atas kesuksesan dan masa depan Anda. Ingat, apa yang terjadi dalam hidup kita, semua itu tidak terlepas dari hukum sebab akibat. Apa yang terjadi kepada diri kita itu pasti ada alasannya. Kalau Anda sadar, ya, kemalasan itu bisa membuat Anda gagal, maka buanglah kemalasan itu. Begitu juga sifat mengeluh akan membawa Anda jatuh ke lubang kegagalan yang lebih mendalam, membuat Anda lemah loyo, dan tidak ada semangat untuk berjuang. Berhenti mengeluh, baru Anda bisa bangkit lagi untuk memperjuangkan masa depan Anda. Yang keenam, buangkanlah perasaan takut gagal. Ingat, hidup ini tidak ada jaminan 100% seseorang itu akan berhasil di bisnisnya, di hidupnya. Hidup ini penuh dengan perubahan dan penuh dengan tantangan, dan banyak ujian akan terjadi di depan kita. Tapi kita tahu bahawa kita jangan takut gagal, karena kegagalan ada sebahagian dari paket kesuksesan kita. Banyak orang sukses pasti melewat namanya kegagalan. Maka terimalah kegagalan sebagai satu pembelajaran. Apabila kita gagal, kita belajar dari dia, memastikan kita tidak terulang apa yang kita salah, dan bangkitlah di situ, maka Anda akan lebih mendekati dengan kesuksesan yang kita inginkan. Okey? Maka ingat, jangan takut gagal. Berani mengambil resiko, dare to fail. Maka Anda baru berhak untuk menjadi orang yang kaya dan sukses. Yang seterusnya, yang ketujuh adalah buanglah sifat terburu-buru atau ingin cepat. Ingat, setiap sukses itu membutuhkan proses. Untuk memasak satu mie saja perlu waktu. Ya, mie instan juga perlu 3-5 menit untuk mempersiapkan dia. Apalagi satu makanan malam yang lebih bergizi, berwarna-warni dan mempunyai pelbagai jenis. Ya, maka kita perlu waktu untuk mempersiapkan dia. Sama juga sebuah kekayaan dan kesuksesan yang Anda cari-carikan selama ini. Ya, tidak ada dinamakan cepat kaya. Semua itu tidak mungkin ada dalam satu malam. Kota Roma tidak dibangun dalam satu malam. Begitu juga dengan Candi Borobudur. Begitu juga dengan tembok besar China. Membutuhkan banyak waktu untuk membangun sesuatu yang luar biasa. Betul? Sama juga kehidupan yang sukses, kaya, bahagia juga membutuhkan proses dan waktu. Maka jalanilah hidup Anda penuh dengan kesabaran dan ketabaran. Okey? Yakin dan percaya apa yang Anda lakukan step by step pasti akan berhasil. Yang paling penting, jangan pernah menyerah. Okey? Apa yang Anda lakukan selama ini walaupun kelihatan sedikit, tetapi sebenarnya merupakan langkah Anda membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan di masa-masa akan datang. Maka buanglah sifat terburu-buru atau ingin cepat. Okey? Step by step. Ya, selagi Anda tidak mengaku kalah, menyerah di perjalanan, akhirnya Anda pasti akan tiba di garis finishnya. Yang ke-8, buanglah limitasi diri. Saya selalu menegaskan, hanya ada satu pembatasan limitasi perkembangan seseorang, yaitu di otaknya. Okey? Kalau dia percaya dia bisa, dia pasti bisa. Kalau dia percaya dia tidak bisa, dia pasti tidak bisa. Maka janganlah melimitasi diri Anda. Okey? Semua orang mempunyai hak untuk kaya, sukses dan bahagia. Kalau orang lain bisa, kenapa Anda tidak bisa? Kenapa Anda harus membatasi diri Anda? Ingat, kalau Anda tidak bisa, tanya saja. Belajar melalui keinginan, ketekunan untuk belajar. Anda pasti akan menguasai sesuatu ilmu yang baru atau satu skill yang baru. Anda pasti bisa melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup Anda. Ingat, kalau Anda mau, Anda pasti bisa. Okey? Tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia ini. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada kesuksesan. Okey? Yang ke-9, membuanglah
sesuatu yang kita namakan malas untuk belajar, membaca khususnya. Banyak orang setelah meninggalkan bangku sekolah sudah mulai buanglah buku-buku. Hanyalah baca buku-buku Shinchan, buku-buku yang tidak membangun jiwanya dan juga masa depan dia. Bagi orang yang ingin kaya dan sukses, Anda harus meluangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca buku. Ingat, all the leaders are leaders. Semua pemimpin adalah pembaca. Okay? Bill Gates, salah satu orang yang paling kaya di dunia, 1 tahun beliau membaca minimal 50 buah buku. Begitu juga dengan Warren Buffett, seorang investor yang sangat terkenal di dunia. Beliau juga setiap hari harus luangkan waktu untuk membaca banyak laporan tentang latar belakang statistik tentang sebuah perusahaan sebelum beliau melakukan investasi. Sama juga, ya, kalau Anda ingin lebih maju dibanding dengan 2-3 tahun yang lalu, tanya kepada diri Anda, berapa bulan ini, apakah buku baru yang baru Anda baca? Kalau Anda tidak pernah membaca buku yang baru, bagaimana Anda bisa mendapat ide yang baru? Bagaimana bisa membuka wawasan Anda? Bagaimana Anda bisa melihat sesuatu yang tak nampak dibanding dengan tahun-tahun yang lalu? Itu tidak mungkin. Melalui membaca buku, seperti kita berdiri di atas pundak orang yang raksasa. Maka dengan bantuan mereka, kita bisa melihat lebih jauh, lebih tinggi lagi. Maka orang yang suka membaca buku pasti bisa mendapat banyak ilmu pengetahuan dan informasi dari seluruh dunia. Okey, dan mengalami sebuah skill ilmu pengetahuan yang dia inginkan. Khususnya di era informasi ini, tidak ada alasan Anda tidak ada informasi. Bukan saja melalui buku, melalui internet, e-book, Anda bisa banyak belajar dari toko-toko di seluruh dunia. Maka buanglah kemalasan untuk membaca buku. Mulai hari ini menjadi seorang pelajar sejati. Saya yakin dan percaya 3-5 tahun kemudian Anda pasti akan menjadi insan yang sangat luar biasa. Yang ke-10 adalah tinggalkanlah zona nyaman Anda. Banyak orang tidak bisa berhasil karena mereka terlalu nyaman di zona nyaman mereka. Mereka tak berani lagi menghadapi perubahan yang baru. Mereka takut lagi menghadapi resiko yang baru. Maka akhirnya mereka hidup rutinitas. Ya, bangun pagi, gosok gigi, minum kopi, makan roti dan tunggu mati. Mereka tidak lagi mempunyai semangat yang baru untuk go yang baru. Hidupnya itu saja. Seperti hidupnya tidak ada pengharapan yang baru. Ya. Ini sangat bahaya sekali. Mulai hari ini, tolong tinggalkan zona nyaman Anda. Berani melangkah keluar dari zona nyaman Anda dan mencari seseorang mentor supaya Anda bisa dibimbing untuk menuju satu goal yang lebih besar lagi. Sahabat sukses, kalau Anda siap untuk membuangkan 10 hal ini, saya yakin dan percaya Anda sudah mulai melakukan langkah-langkah menuju kesuksesan, kekayaan yang Anda idamkan selama ini. Semoga Anda pada waktu yang paling singkat bisa mencapai impian Anda.